Oke, puji Tuhan. Akhirnya aku muncul juga ya teman-teman. Ya, sorry banget agak molor karena banyak gangguan teknis malam hari ini. Jadi agak sulit. Semoga teman-temanku yang lain juga mudah ya untuk join. Oke, karena topik kita malam hari ini sesuai yang di pojok kiri atas teman-teman, home or just a house. Nah, itu dia. Oke, ya rumah ataukah hanya sebuah rumah ya? Seperti apa kita diskusikan bareng-bareng rumah yang dimaksud ya. Oke, kita mungkin kenalan dulu ya teman-teman dengan yang ada Mili, ada Randy, tapi ya tentunya nama mereka itu, tapi biar mereka sendiri yang kenalan, biar lengkap ya rasanya. Dari Mili dulu silahkan. Oke, ya halo semuanya, aku Mili Tia, ya teman-teman bisa panggil Mili, atau Tia boleh juga, bebas. Ya aku sekarang di Solo, lagi pelayanan juga di Sabda. Mantap. Aslinya mana? Aslinya Surabaya, Bonek. Surabaya. Oke, rumahnya jauh di Surabaya. Dia sedang membentuk rumah sendiri di Solo. Iya. Oke, Randy, silakan. Selamat malam semua. Aku Randy. Sekarang aku lagi pelayanan di Bandung. Cuman aku juga masih mahasiswa di STT Setia Jakarta gitu. Aku aslinya Medan. Salam kenal semua. Ya, tadi sudah kenalan dengan Mili dan juga Randy, dan kita mau kenalan juga sama Mbak Evi. Silakan. Halo, selamat malam. Aku Evi, domisili di Solo, saat ini pelayanan di Sabda. Halo, salam kenal semuanya. Ya, oke, aku mau make sure terlebih dahulu di Mili kelihatan berapa frame. Ya kalau di aku 3, aku nggak kelihatan Bu Evi. Oke, ya masih hafal kan, tapi wajahnya Mbak Evi. Hafal banget. Semuanya kelihatan. Mbak Evi aman kelihatan semua ya? Di tempat Mbak Evi kelihatan semua? Iya, kelihatan semua. Mantap. Kalau Randy? Lengkap di sini. Oke, puji Tuhan, rezekinya Mili. Ya. Oke teman-teman, salam kenal semuanya. Aku Ray, aku yang jadi host. Dan kalau kita sudah berkenalan dengan kita semua masing-masing, kita juga mau sedikit kenalan dengan Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali join dan nonton Sabda Youth dan bertanya-tanya Sabda Youth itu apa. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, live bareng, diskusi bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan generasi muda ya, anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Karena waktu terus mengejar kita, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mili untuk memimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Dan Yesus, kami mengucap syukur hari ini meskipun banyak kendala teknis, tapi kami berdoa untuk malam ini, Sabda Youth malam ini. Yesus berkati dari awal sampai pertengahan, hingga setiap dari kami, guys, bisa menyampaikan, bisa berbagi berkat, dan juga teman-teman peserta lainnya, penonton lainnya, supaya bisa lebih banyak join dan lebih banyak lagi mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Sabda Youth malam ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. 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 Oke, ya teman-teman di rumah silakan banget ikut berdiskusi melalui kolom komentar ya. Jadi kalian juga kami ajak ngobrol. Bukan hanya kami berempat yang ngobrol. Oke, ya topik kita malam hari ini itu home or just a house ya. Dan sebenarnya terkait home maupun house ini Sabda Youth sendiri sudah pernah ngebahas di episode 29. Itu which is 100 episode yang lalu gitu ya. Teman-teman bisa cek aja di akun ini Sabda Resources ataupun di live.sabda.org. Di situ ada arsipnya. Silahkan disimak ya. Kurang lebih di dalam bahasa Inggris kan ada 2 terjemahan ya untuk menerjemahkan rumah ya, home dan juga house gitu kan. Yang sebenarnya 2 kata ini tuh memiliki makna yang berbeda memang. Tapi sering sekali di dalam bahasa Indonesia itu artinya ya hanya sebatas rumah aja gitu kan. Mau home, mau house, sama-sama rumah.
Tapi menarik ya untuk kita diskusikan di awal ini ya. Apa sih sebenarnya perbedaan dari house dan home ini? Silakan. Oke, aku ya. Ya, kalau lihat perbedaan antara house dan juga home ini, kalau house itu lebih kepada struktur fisiknya atau kepada bangunannya, atapnya, dindingnya, kayak gitu. Tapi kalau home itu nggak bisa kita cari di Gmaps gitu. Kalau host kan kita bisa cari di Gmaps tuh alamatnya. Tapi kalau home tuh nggak bisa kita cari di Gmaps. Jadi home itu lebih ke suasana di mana kita bisa merasa nyaman, di mana kita bisa merasakan oh identitasku ada di sini. Itu home. Jadi kalau berbicara tentang home itu juga bisa diartikan kayak oh home bisa juga host. Tapi kalau host nggak bisa diartikan ke home kayak gitu. Mari. Ya, aku ya. Jadi kalau dari pemahaman Mili itu berarti itu bicara tentang suasana kali ya, tentang feeling gitu ya, tentang apa ada rasa diterima di situ, ada cinta, kenyamanan, kebersamaan. Tetapi belum tentu house itu tidak bisa jadi home ya. Jadi rumah yang dengan berdinding, rumah yang ada fisiknya itu juga bisa menjadi sebuah home ya kalau memang di dalamnya itu diisi dengan suasana itu tadi ada cinta, ada kenyamanan, ada feeling di sinilah aku harusnya berada dan sebagainya. Itu sih yang menajamkan aja tadi pendapatnya Mili. Suara Kak. Garis suaranya masih di mute Kak? Iya. Aku setuju banget sama Kak Mili tadi. Kalau host itu cuma sekedar kayak tempat tinggal gitu ya. Tapi kalau home itu lebih ke di mana hati kita berada, di mana hati kita diam di sana gitu ya. Dan itu aku jadi teringat dengan satu statement dari salah seorang teolog dari Irlandia Utara, namanya Clive Staple Lewis. Dia bilang gini, rumah sejati adalah tempat jiwa kita menemukan damai. Jadi teman-teman, buat aku itu rumah itu bisa mewah gitu ya. Mungkin karena dia dibangun pakai material yang mahal gitu. Tapi kalau di dalam rumah itu nggak ada kasih, nggak ada pengampunan, menurut aku itu cuma host tempat fisik tanpa kehangatan. Dan bagi aku juga kehangatan itu nggak bakal datang dengan sendirinya. Kalau kita cuma menunggu kedatangan kehangatan itu dalam rumah kita masing-masing. Aku kira juga kita bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana, mungkin kayak saling menyapa gitu ya, atau mungkin makan bersama. Memang awal-awalnya, oke. Lanjut dulu, selesaikan Pak. Kita ngerasa kayak apa namanya, canggung, aneh gitu, karena sebelumnya nggak pernah kita lakuin. Tapi kalau misalnya kita libatkan Tuhan dalam keluarga kita, aku percaya pasti Tuhan bekerja gitu. Itu dari aku. Ya, betul sekali ya. Kurang lebih yang teman-teman sampaikan tentu aku sepakat banget ya. Dan aku teringat juga komentar nih Kak Christian Eka, Home Sweet Home. Itu juga topik yang sempat Sabdayut bahas ya, khususnya perbedaan gitu ya, perbedaan antara home dan house gitu ya. Dan dari referensi yang aku baca juga ada satu kalimat yang menarik, yaitu a house is made of walls and beams. Home is made of love and dreams. Nah itu menarik banget dan nampak jelas perbedaan keduanya gitu, karena home berbicara tentang kasih ya, impian-impian bersama untuk tinggal bersama dan cita-cita bersama untuk saling mendukung, mensupport satu sama lain. Itu sih kurang lebih. Iya, Milih aja milih. Oke, Web. Ya kalau menurut aku sendiri sih jadinya home itu lebih kepada kebutuhan kita. Ya kalau kita lihat home itu penting untuk kita ada rasa aman tadi yang seperti bilang, ada identitas dan keseimbangan emosional. Jadi kalau kita punya kebutuhan itu home itu, ya itu akan emosional kita akan stabil, kita akan merasa aman, secara identitas kita oke. Tapi kalau kita nggak punya home itu, kita nggak menciptakan home itu, ya bisa jadi kita kehilangan arah atau stres dan lain-lain. Iya, ya berarti home itu nggak bicara tentang apa, tapi bisa juga siapa begitu ya. Karena sebenarnya dimanapun kita berada, kalau kita di situ merasa diterima,
oleh apa orang-orang di sekitar kita, dan dimanapun kita berada di tempat yang kita rasa itu home, dan kita bisa jadi diri kita sendiri tanpa dihakimi, ya itu bisa menjadi sesuatu atau tempat itu sepertinya home bagi kita begitu. Itu yang seringkali aku lihat sih dari apa anak-anak muda yang sekarang gitu ya, tempat di mana mereka bisa enjoy, bisa menjadi diri mereka sendiri dan tidak dihakimi, itulah yang menjadi rumah mereka. Ya, makanya dalam bahasa Inggris kan kalau mau pulang gitu kan, let's go home gitu kan, bukan let's go Ya. house gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ketika kita pulang tuh sebenarnya kita membutuhkan suatu kehangatan, keharmonisan ya. Bukan hanya soal rumahnya tujuannya gitu ya, tapi lebih kepada suasananya. Nah, kalian sendiri nih, kalian kan perantauan kan ya. Pernah gak sih ngerasa rindu rumah gitu kan? Khususnya suasananya ya, bukan rumahnya. Kalau rumahnya mungkin kalian bisa bangun sendiri di tempat perantauan masing-masing ya. Tapi suasananya pernah nggak? Boleh di-sharingkan sedikit lah. Soalnya Ya, aku yang nggak merantau Yang nih di merantau, Kediri. yang merantau milih ya. iya, aku sih pasti ada ya rasa kangen home gitu. Tapi aku juga dulu pernah merasakan aku di rumah, tapi aku nggak merasakan pulang. Karena memang waktu itu orang nggak ada sama aku ada kayak gitu. Jadi aku merasa aku ada di rumah, tapi aku nggak merasa aku pulang. Tapi di satu momen aku juga pernah merasa waktu ya lagi merantau kayak gitu. Lagi merantau, aku merasa aku kangen rumah. Tapi ketika orang tua datang ke tempatku, aku merasa aku pulang. Padahal bukan bangunan Hmm. atau rumah yang dimaksudkan itu, tapi bener ada apa ya sosok atau seseorang yang sebenarnya aku anggap itu home gitu, yaitu Mhm. keluarga aku itu. Mhm. Mhm. Ya. Ya, setuju, Makanya setuju. jarang pulang ke Surabaya ya, Bu. Ya, Reni Kalau sendiri gimana nih pengalamannya? Kan jauh dari kalau rumah nih. Karandi perantau atau bukan nih? Aku perantau kebetulan. Oke. Udah, udah 3 kota sih yang aku rantauin gitu. Aduh. Pertama Jakarta, terus kemarin sempat ke Kalimantan, dan sekarang ke Bandung. Ah. Pastinya kalau misalnya untuk kangen suasana pasti gitu ya. Kangen suasana rumah, kangen apalagi kalau ibu-ibu Medan gitu ya, pasti kalau cerewetnya itu nomor 1 gitu. Itu yang paling dikangenin di rumah gitu. Oke. Ya, selalu ada alasan untuk kangen ya, something-nya itu ya. Itu Sehingga pasti. kita mau pulang gitu ya. Iya. Gimana, Bu ya? Itu tadi Karandi bilang apa? Makanan, masakan gitu ya? Apa aku Omongan. salah dengar? Omongan. Cerewetan ibu. Ya, kalau aku salah satu sih makanan, karena aku anggap salah satunya aku perantau ya. Walaupun jarak rumah mamahku ke rumahku cuma 30 menit, tapi bagiku merantau juga. Kadang-kadang ada merasa tuh pengen ada tempat apa pulang itu bukan rumahnya, bukan orang tuanya, tapi sesuatu yang dirindukan tuh masakan. Kadang-kadang kalau lagi sakit nggak enak badan tuh yang diingin, aduh coba ini aku bisa makan masakannya mamahku gitu ya, rasanya kok kayaknya rasanya kayak pulang gitu. Jadi dulu pernah aku sakit harus bed rest lama sekali ya, jadi harus di rumahku sedangkan nggak bisa bertemu dengan mama. Akhirnya mama yang ke rumahku dan membawakan masakan yang dia masak sendiri, yang mama tahu itu pasti bisa membuat aku lebih lemahnya lebih sehat. Dan benar ya, ketika mama datang dengan masakannya, aku merasa wah ini rumahku sudah datang. Masakannya maksudnya. Oke. Oke, nah sepakat ya. Maksudnya kita sepakat bahwa house itu bisa dibuat atau dibangun dengan bata. Tapi kalau home itu kita bangun dengan apa ya? Hati kita atau suasana hati kita. Nah, kalau lihat di dalam Alkitab, lembaga pertama yang Allah bentuk itu keluarga. Nah, dari keluarga di situ itulah terbentuknya home itu. Nah, tapi aku penasaran sebenarnya apa tujuan Allah menciptakan keluarga itu? Apakah hanya untuk sekedar supaya terbentuknya home atau ada tujuan lainnya? Iya. Iya.
Ini apa ayat yang biasa dipakai sih dalam pernikahan ya, ke apa tentang tujuan Allah, mengapa Allah menciptakan keluarga. Yang pertama ya pasti di dalam Kejadian 2 itu ya dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Jadi memang apa diperlukan keluarga untuk apa namanya ada bisa saling bersama-sama, dan juga diciptakanlah seorang wanita untuk menjadi penolong yang sepadan dengan pria yang diciptakan pertama kali atau Adam ini sendiri ya. Tetapi ya tujuannya adalah untuk apa? Untuk bisa mereka bersatu dan mereka bisa menjadi pengelola dari apa yang sudah Allah ciptakan. Jadi tujuan Allah menciptakan keluarga bersama-sama, tidak bisa you can do it alone, kamu tidak bisa melakukannya sendirian, untuk bisa melakukan mandat atau perintah atau apa ya, menjaga keadaan atau kondisi di mana Tuhan menciptakan dunia ini seperti yang Dia mau. Walaupun ada akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa, tetapi dari keluarga pula ya Tuhan mengembalikan ya, mengembalikan supaya manusia juga bisa kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sih kalau dari aku. Ya, aku ya teman-teman. Sebenarnya ya tujuan utama memang home, tapi di dalam home itu kan yang sebenarnya bisa kita bedah kan, karena home juga berfungsi sebagai tempat yang aman gitu untuk kita belajar dan gagal juga termasuk ya sebelum kita terjun ke komunitas yang lebih luas, ke sosial yang lebih luas gitu kan, sehingga home ini bertujuan sebagai wadah untuk pertumbuhan gitu dan perkembangan karakter, pembentukan karakter lebih tepatnya, karena bisa di dalamnya saling mengampuni, bisa saling sabar juga, termasuk dalam hal tanggung jawab gitu kan, dan kerendahan hati. Itu sih. Sepakat sama Kak Ray ya. Kalau misalnya home itu bukan cuma tempat untuk kita apa namanya? Maksud aku home itu juga bisa menjadi tempat kita belajar gitu. Karena bagi aku Tuhan menciptakan home itu bukan cuma supaya kita punya tempat untuk pulang ketika kita udah capek menghadapi struggle di luar sana gitu kan. Nah, ketika kita udah letih, ditolak oleh orang-orang sekitar kita, atau mungkin kita udah capek gitu mengejar impian kita atau dunia ini serta tuntutan yang ada di luar sana, sehingga kita punya tempat pulang untuk beristirahat sejenak dan mengumpulkan kekuatan gitu. Tapi aku juga percaya bahwa Tuhan menciptakan home itu supaya kita punya tempat dibentuk gitu, seperti yang tadi kata Kak Ray, supaya kita bisa siap untuk keluar dari rumah gitu menghadapi kompleksitas kehidupan yang ada gitu kan. Jadi menurut aku juga kalau di keluarga itu kan kita bisa belajar banyak hal yang nggak kita bisa belajar di luar gitu. Contohnya kayak kesabaran, terus kita bisa belajar mengampuni ketika kita diposisikan dalam kondisi yang tidak adil gitu kan, atau ketika kita disakiti. Karena aku juga percaya kalau Allah itu pakai keluarga kita sebagai sekolah kasih, di mana kita dituntun berupa dengan Kristus gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, teman-teman muda, aku mau bilang bahwa keluarga itu bukan beban buat kita, tapi keluarga itu tempat atau wadah bagi kita semua untuk membentuk karakter dan emosional kita gitu. Karena waktu kita belajar menghormati orang tua kita, saling menolong keluarga kita, adik kakak atau siapa juga gitu kan, atau kita berdoa bareng mereka gitu, sebenarnya kita udah terlibat gitu, ikut ambil dalam rencana Allah dalam keluarga kita, di mana kita mencerminkan kasih dan kebenaran lewat kehidupan kita di dalam rumah kita. Jadi teman-teman, keluarga itu bagi aku bukan cuma home, tempat kita tinggal, tapi home itu adalah training ground di mana Tuhan menyiapkan kita jadi pribadi yang berdampak dan siap keluar gitu untuk menghadapi dunia ini. Seperti itu. Ya, aku ya setuju banget dengan semua yang udah disampaikan. Terus aku juga lihat ya berarti sejak awal Allah sudah menciptakan home itu sendiri, tadi yang Ibu Evi sudah jelasin. Nah, tapi aku lihat menarik juga di Efesus 5. Di Efesus 5 juga bilang kalau Kristus yang menjadi kepala keluarganya atau kepala rumah tangganya. Ya artinya home yang benar-benar home atau home yang sejati itu bisa terbentuk kalau adanya kasih Kristus yang menjadi fondasi atau pusatnya. Jadi kalau kita mengandalkan kasih manusia aja atau mengandalkan kasih kita kepada orang tua hanya sebatas ya kasih manusia, itu ya habis gitu loh, bahkan cepat habisnya. Tapi kalau kita sumber kasih atau fondasinya itu kasih Tuhan, ya itu pasti terus-menerus dan nggak akan kering.
Ya, aku ya teman-teman. Itulah sebabnya kan terbentuknya keluarga home ini kan juga sebagai wadah untuk seorang orang tua gitu mewariskan iman dan nilai-nilai kekristenan, khususnya nilai-nilai kebenaran Alkitab gitu kan. Sama yang Allah sudah firmankan juga di dalam Ulangan 6 ayat 7 kan, kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu dan berbicara ketika kamu duduk di rumahmu, kamu sedang perjalanan dan seterusnya. Intinya home itu kan bukan hanya suasana yang hangat tadi ya, membentuk karakter yang baik, positif, tapi juga harus benar berdasarkan Alkitab. Karena ya iman ini menjadi sesuatu yang penting sih dibentuk di dalam rumah atau home ini. Iya, ya tapi syaratnya supaya sebuah keluarga Kristen itu bisa rumahnya ini betul-betul bisa menjadi home itu adalah ketika praktek Kristus dijadikan kepala dalam rumah tangga atau keluarga itu dinyatakan begitu. Jadi apapun baik itu ayah, ibu, anak itu ya harus kembali lagi kepada Kristus ketika terjadi beberapa hal ya yang mungkin bisa menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Itu yang paling yang tadi sering disebut Kak Randi itu tentang pengampunan. Itu tuh yang sangat berat sebenarnya dalam keluarga ya, karena kan kita dengan bebas bisa berekspresi, justru karena orang yang kita sayangi nyenggol sedikit aja tuh langsung rasanya sakit banget di dada ya, di hati gitu ya, daripada orang-orang lain misalnya ngomong sekencang atau sepedes apapun di hati kita nggak akan sakit hati karena mereka, tapi orang di keluarga kita yang melihat kita dengan cara mata dimiringin gini aja rasanya udah nyesek di dada gitu ya. Ya tapi ya itu kalau misalnya rumah itu tidak dipenuhi atau Kristus tidak menjadi kepala di dalam rumah tangga itu ya bisa berabi juga, akhirnya bukan menjadi home sweet home tapi bisa menjadi broken home, begitu menurutku sih. Oke. Oh, ya kalian Silakan. Ya, setuju banget dengan yang Bu Evi bilang kayak gitu kan. Jadi keluarga itu kan gambarannya, kalau tadi yang di Efesus 5 itu gambarannya keluarga yang harmonis seperti hubungan Allah dengan jemaatnya. Jadi kita keluarga ini jadi keluarga ini itu jadi cerminan kasih Kristus seperti yang tadi Bu Evi bilang. Jadi bukan hanya untuk tempat kita untuk hidup bersama atau tinggal bersama, tapi adanya persekutuan harmonis yang mencerminkan kasih Kristus itu sendiri. Betul. Pastinya tujuan Tuhan untuk menciptakan keluarga itu sungguh indah gitu ya, dan pastinya juga semua keluarga gitu, setiap keluarga pasti mendambakan home itu sendiri gitu, kehangatan itu di rumah kita masing-masing gitu kan. Cuman teman-teman kalau kita lihat zaman sekarang, bahkan mungkin aku pikir udah dari dulu gitu ya, pastinya banyak banget keluarga yang gagal dalam menciptakan home di setiap rumahnya. Dan juga ini nggak terhindar di keluarga-keluarga orang percaya gitu. Pasti banyak juga keluarga orang percaya yang gagal dalam menciptakan home gitu dalam rumahnya. Dan sebenarnya ini memang dengan jujur aku katakan ini miris gitu ya, tapi kenyataannya kayak gitu. Dan ini juga membuat aku bertanya gitu, sebenarnya halangan apa yang membuat home ini susah tercipta dalam sebuah keluarga gitu. Mungkin teman-teman bisa jawab. Ya, aku dulu ya teman-teman. Sebenarnya kalau berbicara tentang halangan ya kalau kita kembali ke Alkitab tentu yang mendasar itu semuanya dosa gitu ya. Tapi kalau berhadapan dengan Gen Z ini sekarang nih, dikit-dikit dosa gitu. Tapi yang jelas ya gimana itu yang menjadi akar yang mengakibatkan buah-buah dosa yang lainnya, dan yang paling sering menjadi halangan terciptanya sebuah home di dalam keluarga itu sebuah keegoisan. Itu yang sering terjadi sih. Masing-masing anggota keluarga memikirkan diri sendiri, jarang berkomunikasi, ya egonya yang penting aku hidup, yang penting bisa makan bersama, udah cukup, yang lain pergumulannya masing-masing terserah deh gitu ya. Nah itu yang sering jadi hambatan sih ya, terciptanya home di dalam sebuah keluarga. Iya. Oke, aku dulu sebenarnya. Jadi ya memang kalau era sekarang itu banyak yang jadi masalah itu justru device di tangan masing-masing, karena akhirnya
anggota keluarga punya home di tempatnya masing-masing, home di dunia digital gitu ya. Sehingga home yang harusnya terjadi di dalam rumah, home yang harusnya terjadi itu bersama dengan keluarga di rumah, ya akhirnya terhalang dengan home-home lain di luar sana yang menawarkan kenyamanan, tapi lupa bahwa kenyamanan di luar sana yang sama-sama ada di ruang digital itu kenyamanan yang fana, sedangkan tidak memperjuangkan sebenarnya tempat di mana ketika mereka mungkin sudah nggak bisa mengandalkan orang-orang di dunia sana, ya mereka pasti akan kembali lagi ke rumahnya yang sebenarnya. Nah, ini yang sangat disayangkan dan memang perlu jadi concern khusus sih pada era digital ini. Betul. Oke. Ya aku lihat juga sebenarnya ada nggak sih rumah yang sempurna itu? Kayak gitu. Kalau atau home yang sempurna itu ya aku mikir standarnya bisa dibilang sempurna itu seperti apa? Apakah seperti yang di film-film kayak gitu? Di film-film kan juga di-cut, diedit kayak gitu kan. Tapi pada kenyataannya karena kita semua manusia berdosa, jadi nggak ada rumah yang sempurna kayak gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang wow, masa nggak ada rumah yang sempurna. Tapi itu justru bukan kabar yang buruk yang bisa kita terima, itu justru kabar baik kayak gitu. Jadi dari kesempurnaan itu bukan tujuan utama adanya home, tapi tujuan utamanya ada home itu adanya kasih, adanya pertumbuhan, adanya Kristus di dalam rumah itu sendiri atau di dalam home itu sendiri. Apa yang disampaikan Kak Rey tadi bagi aku itu relate ya, karena aku juga ngalamin. Tadi Kak Rey bilang salah satu kunci buat kita ciptakan home dalam rumah kita itu komunikasi, keegoisan itu ya gitu. Karena dulu itu kalau boleh jujur ya, aku sedikit cerita pengalaman aku, halangan terbesar kenapa home itu juga sulit dulunya tercipta dalam keluarga aku. Dulunya itu sebenarnya aku orangnya jaim gitu untuk bersekutu sama keluarga. Karena dari kecil memang nggak dibiasakan untuk ngobrol terbuka gitu sama keluarga atau doa bareng gitu ya. Jadi waktu aku udah besar kayaknya rasanya canggung gitu kalau harus bersekutu bareng keluarga. Jadi aku lebih milih kayak diem di kamar, main gadget gitu kan. Kayak tadi juga yang Ibu Evi bilang, sepertinya dunia luar, dunia gadget itu lebih menawarkan kesenangan tersendiri gitu. Dan justru, atau juga justru aku lebih milih untuk saat teduh sendiri daripada bareng-bareng keluarga gitu. Tapi teman-teman, lama-kelamaan aku sadar sebenarnya home itu nggak akan terbentuk kalau kita terus menunggu orang lain dulu yang berubah gitu. Karena aku ingat satu firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 18, dia bilang gini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi di situ aku belajar, mulai dari hal kecil, kayak misalnya mulai bantu-bantu di rumah, mulai ngajak ngobrol orang tua atau saudara-saudara gitu, atau bilang makasih walau cuma hal sepele. Ternyata hal sesederhana itu pun punya dampak gitu, pelan-pelan untuk merubah suasana di dalam rumah. Dan aku juga belajar bahwa home itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling rohani dan yang paling terbuka, tapi home itu adalah tentang siapa yang berani memulai kasih dalam rumah kita sendiri, gitu. Ya. Aku kalau dari Kak Randi ini aku jadi kayak punya ini ya, punya tadi terlintas dalam kepala gitu ya. Bahwa rumah yang sebentar tadi apa ya? Oh, rumah yang sempurna adalah rumah yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Kenapa rumah yang sempurna itu adalah rumah yang penuh dengan ketidaksempurnaan? Karena untuk mengalami perbaikan demi perbaikan, koreksi demi koreksi, itu terjadi dari ketidaksempurnaan. Ya, yang pertama misalnya ya, rumah pasti akan ada yang berantem, tapi dari kita marahan, dari kita berbeda pendapat, dari situ kita bisa saling mengenal dengan lebih baik, ya kan? Lalu kalau misalnya dalam anggota keluarga saling merasa bahwa mereka nggak sempurna, disitulah mereka akan merasa bahwa kita membutuhkan kasih Kristus, kita membutuhkan Kristus untuk menyatukan kita kembali, sehingga keluarga bisa dibangun rohaninya dengan lebih baik lagi gitu ya. Lalu itu aja sih, yang lain nanti teman-teman. Itulah sebabnya Kak Christian Eka menyampaikan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sebenarnya ya kesempurnaan memang dari Tuhan, tetapi manusia juga ya, karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Jadi kesempurnaan itu juga harus jadi miliknya orang percaya. Kalau kita sih di Sabda lagi sedang namanya mengejar excellent ya.
harus lebih lebih lagi. Tapi excellent for God. Kita terus berusaha sempurna hingga Kristus sendiri yang menyempurnakan, gitu ya. Iya. Nah, ini menarik dari tanggapan Kak Rahel ya. Keluarga adalah wadah untuk menampilkan kasih, kesetiaan, dan relasi yang ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kalau tidak ada itu, gitu ya, makanya itu jadi halangan tersendiri kan. Dan terlebih aku menarik dari tanggapan Mbak Evi tadi ya, yang menyampaikan dunia digital itu sering jadi hambatan, dan memang betul karena banyak sekali yang akhirnya asik dengan dunianya sendiri, yaitu digital ya, salah satunya kayak Goisan tadi, dan akhirnya menyeret bahwa di rumah itu nggak ada kehadiran emosional dan fisiknya gitu. Ada orangnya mungkin secara fisik, tapi secara emosi tidak terikat. Dan bahkan beberapa postingan aku pernah lihat, postingannya Pastor Yeri Patinasarani kalau nggak salah. Tapi sebelumnya ada lagi satu lagi, itu jangan sampai kita jadi full timer di gereja tapi jadi part time di rumah gitu. Itu tertampar sekali sih, karena aku juga merasakannya gitu ya. Merasakannya dulu di rumahku ya papaku full timer gitu, tapi memang part time di rumah, sehingga ya suasana rumah itu kurang tercipta secara maksimal. Tidak ada waktu-waktu khusus untuk benar-benar cerita, bukan hanya soal firman Tuhan, tapi cerita bagaimana hidup, bagaimana perjalanan sekolah dan segala macamnya, itu kayaknya tidak ada waktu. Itu sih. Curcol anak pendeta deh. Ya, hampir sama dengan Mas Ria, aku juga pernah baca penelitian. Jadi kalau kita tuh lebih cepat marah itu kepada orang-orang yang ada di rumah. Jadi kita lebih kayak orang di rumah dengan orang di luar melakukan hal yang sama, tapi kita lebih meluapkan emosi kita itu cuma hanya di rumah. Tapi kalau kita nggak meluap, kita cuma ketawa-ketawa aja kalau diganggu di luar. Nah, dari penelitian itu dibilang kalau itu karena rasa nyaman kita di rumah. Jadi kalau kita di rumah kita udah rasa aman. Jadi kita kayak apa ya, nggak perlu sembunyikan diri kita yang aslinya seperti apa. Dan mereka nggak bakal pergi gitu loh. Dan orang rumah nggak bakal pergi karena kelakuan kita yang mungkin kalau dibilang ya buruk kayak gitu. Sedangkan kalau orang lain bisa aja jadinya blokir kita atau lain dan sebagainya. Jadi kalau aku lihat dari nyaman itu sendiri ada hal negatifnya kayak gitu. Ketika kita menanggapi seperti itu kayak gitu. Iya. Oke, ya tadi aku ketawa sih waktu ini dengar Mili cerita, karena itu pernah sharing juga dengan temen ya. Kenapa ya? Aku kalau sama orang lain nyakitin hatiku, ini teman anak muda juga ya. Kok rasanya mau marah gitu susah, tapi kalau di rumah mau marah gitu aja tuh kok gampang gitu. Ya itu karena kamu nyaman untuk marah dengan keluargamu, karena kamu tahu kalaupun aku mau marah kayak apapun, mereka tetap akan menerima aku dan akan memaafkan aku gitu. Jadi kamu akan lebih nyaman gitu kan ya. Bahaya kalau kita sampai udah nggak bisa leluasa lagi dengan keluarga di rumah, itu bisa jadi tolak ukur sih untuk kita ini ya, merasa mungkin rumah bukan jadi home bagi kita lagi. Well, kita udah diskusi ini ya, banyak hal tentang keluarga, termasuk ada banyak halangan ya dari device maupun dari kondisi rohani kita sendiri gitu ya, sehingga home itu susah tercipta meskipun itu di dalam keluarga Kristen. Tapi sebenarnya semakin besar halangan itu, harusnya kita tahu bahwa kita memang harus berjuang ya, namanya sesuatu yang baik pasti ada halangannya. Jadi emang kita harus berjuang untuk sama-sama membangun home itu di dalam setiap keluarga kita, dan nggak bisa kita tuh bergantung kepada orang tua atau bergantung kepada kakak, adik atau saudara-saudara kita untuk menuntut mereka untuk berjuang ya. Sedangkan kita nggak melakukan apa-apa ya. Mereka berjuang supaya kita nyaman, sedangkan ya pokoknya bikin aku nyaman supaya aku betah di rumah ini, ya nggak bisa gitu ya. Jadi mau dengar nih dari teman-teman semua, baik yang di rumah maupun ini ya, kakak-kakak yang live di sini, mau denger ya, masing-masing komitmen apa sih yang akan kita lakukan atau kita perjuangkan nih sama-sama untuk kita bisa membangun home dalam setiap keluarga kita. Ya, silakan Kak Rani. Iya, kalau aku sendiri sih, aku mau berkomitmen ya untuk berjuang, belajar hadir dengan kasih yang nyata di rumah aku gitu. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi hadir dengan hati yang tulus gitu. Aku mau mulai belajar dari hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita anggap sepele, kayak misalnya tadi mendengarkan tanpa menghakimi gitu ya, atau kalau kita salah gitu kita minta maaf. Terus
mungkin tadi yang tadi kata apa namanya Kak Mili, kalau sama keluarga kita lebih enak gitu kalau marah gitu kan. Memang satu sisi kita jadi lebih otentik di sana, lebih apa namanya lebih nyaman di sana. Tapi sebenarnya itu negatif juga sebenarnya, kurang tepat gitu kan kalau misalnya kita semena-mena dengan keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita salah ya kita harus akui gitu, walaupun kita tahu dia itu adalah saudara kita gitu dan dia bakal memahami kita seburuk apapun kita gitu. Terus aku juga apa namanya mau mulai membuat jadwal ibadah bersama gitu, doa bersama, mungkin juga meluangkan waktu untuk makan bersama dengan keluarga. Karena aku sadar home itu enggak tercipta karena kita sempurna seperti tadi yang Ibu Evi bilang ya. Karena keluarga itu bukan tercipta karena keluarga kita sempurna, tapi keluarga itu tercipta, home itu tercipta karena kita berjuang mencintai dan ketidaksempurnaan itu. Terus mungkin teman-teman muda juga yang lagi nonton atau mungkin kita juga yang ada di ruangan ini berpikir kalau perubahan itu harus dimulai dari orang tua kita ya, karena mereka lebih tua, jadi seharusnya mereka yang menjadi contoh duluan buat kita. Tapi aku pikir kadangkala Tuhan mau pakai kita anak-anak muda yang menjadi alat untuk merubah suasana keluarga kita gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang, kita bisa mulai dengan cara-cara yang sederhana gitu. Karena aku ingat satu ayat firman Tuhan lagi dalam Kolose pasal 3 ayat 14, bunyinya gini, kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi teman-teman, kalau kita mau punya home yang hidup dan hangat gitu ya, kita sebagai anak-anak muda seharusnya berani menjadi pembawa kasih di rumah kita. Karena kita Tuhan itu pasti bisa memulihkan keluarga kita dan menjadikan rumah kita tempat penuh kasih, penuh damai dari Kristus gitu dari aku. Amin. Ya, dariku ya teman-teman, komitmenku adalah membangun komunikasi yang lebih lagi. Karena kalau bicara soal connect dengan Kristus, ya aku rasa keluargaku cukup oke gitu ya. Bukan berarti sok-sokan rohani atau apa, tapi ya cukup baik lah untuk connect dengan Kristus, tapi komunikasi satu sama lain kurang. Jadi itu yang akan jadi komitmenku supaya lebih lagi komunikasi, tanya kabar, tanya pergumulan, tanya kerinduan masing-masing dan semacamnya. Ya itu intinya menekankan komunikasi. Oke, ya kalau aku sendiri sih, ya yang pertama aku mau mulai dari diriku sendiri kayak gitu. Aku libatkan aku dalam keluarga untuk hadir sepenuhnya, nggak hanya aku secara fisik, tetapi hatiku, tetapi semua apa ya, ya perasaanku, suasana dan segala macamnya aku taruh semuanya di dalam keluarga. Ya aku juga dulu pernah coba apa ya, coba riset sedikit ya kalau di keluarga, riset di keluarga aku. Aku pernah sehari itu iyain semua kemauannya mama. Kak minta tolong ini, aku iyain. Dan itu suasana di rumah itu jadi good vibe gitu. Nggak hanya mama ke aku, tapi mama ke adik-adik juga gitu loh. Dan akhirnya adik-adikku ikutin aku gitu loh. Iyain semua kemauannya mama. Dan akhirnya kalau aku keluar ya, iya boleh gitu. Tapi satu hari aku pernah aku sengaja nggak dengerin maunya mama gitu, nggak akan ya cuma kayak gitu doang. Nah itu sampai satu rumah ya adikku marah ke mama marah ke aku dan lain sebagainya. Jadi penting untuk dari diri kita sendiri untuk mulai itu sih. Oke, aku ya kalau aku sih sekarang komitmen untuk menjadi pendengar sih ya, karena saat ini di rumah tuh kurang sekali pendengar. Kadang aku sendiri untuk jadi pendengar karena orang tua juga sudah mulai lansia ya, pasti lebih banyak butuh didengar. Kadang tuh nggak masuk di akal juga. Aduh, nih ngomongin kayaknya rasanya dibantah gitu ya. Tapi ya mau jadi pendengar gitu ya. Terus jadi pendengar walaupun rasanya aduh gitu ya. Udah banyak beban juga sebenarnya yang dirasakan, tapi begitu mendengar
ini dari orang tua atau dari apa keponakan atau dari siapapun, rasanya kok aduh aku nggak mau dengerin ini ya, tapi ya udahlah, apa Tuhan tolong kuatkan untuk saat ini aku nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa jadi pendengar ya. Menjadi pendengar pun itu bisa sangat menolong keadaan karena ada kelegaan juga kan ya, merasa ada yang mendengarkan, dan dari mendengar itu pula mau berdoa gitu ya untuk setiap keluhan yang sudah disampaikan, untuk setiap hal yang mungkin bisa disampaikan. Dengan aku lebih sabar karena aku orang yang impulsif sekali. Dengar sesuatu yang membakar atau mendidih gitu langsungnya gampang sekali tersulut itu ya. Nah, jadi harus benar-benar berkomitmen menjadi pendengar dalam keluarga dan bisa menjadi pendoa, begitu sih. Ya betul, komitmen yang menarik dari teman-teman. Ini ada satu komitmen juga dari Kak Nehe. Jadikan Tuhan sebagai kepala keluarga, biar keluarga makin berproses menjadi sempurna, agar rumah tetap menjadi home, bukan sebatas house. Dan ini perlu perjuangan. Dan kalau bicara soal itu juga, secara personal sih kita harus connect lah dengan Tuhan. Ibarat stop kontak tuh kita harus colok gitu, stop kontak kita dengan Tuhan, supaya kita terisi juga power kita, kekuatan kita, roh kita menyala di dalam keluarga kita, sehingga kita bisa melakukan komitmen itu semua. Kalau kita usaha sendiri, ya itu hanya sebatas komitmen di bibir aja gitu ya. Tapi kalau kita connect dengan Tuhan, ya kita dikuatkan. Itu sih tambahan juga. Ya, ini ada satu komentar lagi dari Kak Jennifer ya, secara tadi ya, terus berkaitan dengan masalah emosional dan relasi. Nah, ini menekankan komitmennya kehadiran fisik ya, dan juga perasaan. Oke, itu dari Kak Jennifer. Oke, teman-teman, menarik yang kita diskusikan, apalagi kalau sudah komitmen, artinya kita harus sudah melaksanakannya, dan inilah saat yang tepat untuk kita melaksanakannya. Jangan tunggu nanti ya. Jadi kita sebentar lagi end live, langsung aja laksanakan ya, teman-teman. Oke, ya diskusi kita harus kita akhiri di sini, teman-teman, karena waktu juga harus berjalan ya. Waktu terus berjalan, jadi kita masih akan jumpa minggu depan lagi ya, dengan topik yang baru tentunya, ya topik yang menarik. Tapi sebelum berpisah, kita mau dengar nih closing statement dari masing-masing kita. Dari Mili dulu, terus ke Randy, terus aku nanti Mbak Evi terakhir. Oke, ya aku lihat contekan bentar ya. Ya kalau dari aku, closing statementnya, ya kalau pintu itu bisa kebuka, tapi kalau tanpa pengampunan, pintu itu terkunci. Nah, atap itu bisa tinggi, tapi kalau tidak ada damai, atap itu akan rapuh. Namun bila Kristus hadir di hati kita, hadir di rumah kita, rumah yang sederhana pun akan penuh sukacita. Amin. Thank you. Amin. Kalau closing statement dari aku, mungkin teman-teman kadang kita pikir home itu tempat yang nyaman gitu ya, tempat yang mewah, tempat yang indah gitu ya. Tapi padahal sebenarnya home itu lahir saat kasih Kristus itu hadir lewat kita sebagai penghuni rumah itu gitu. Karena kayak rumah itu kan dibangun oleh orang tua kita, tapi suasana home itu dibentuk dari pilihan kita untuk mengasihi dan mengampuni setiap hari. Jadi teman-teman muda semua, jangan tunggu keluarga kita sempurna, tapi marilah mulai dari diri kita sendiri dan biarkan Tuhan yang bawa setiap kita menjadi pembawa damai dalam rumah kita. Amin. Ya, serupa, jangan nunggu orang lain lah, jangan nunggu anggota keluarga lain berubah, tapi kita harus berubah. Jangan tunggu kondisi rumah kita juga sempurna, tapi kita juga harus berusaha sempurna. Jadi mari kita bergerak sekarang, minta maaf lebih cepat, komunikasi lebih banyak, mendengar lebih banyak, dan jangan lupa berdoa bersama juga lebih banyak. Itu dari gue. Baik. Ya, well, banyak yang bilang generasi sekarang adalah generasi yang gampang banget menyerah gitu ya, karena kalau ngelihat sesuatu yang nggak ideal di tengah-tengah mereka, terutama kalau melihat keluarga mereka nggak ideal, gampang sekali mereka menyerah dan pengennya lari dari keluarga mereka. Tapi anak muda yang kenal Kristus bukan anak muda yang suka lari dari rumah.
tetapi dia berjuang untuk membangun home itu ya di rumah mereka. Karena memang dunia ini butuh banyak anak muda nih yang mau jadi terang di tengah keluarganya, setidak ideal apapun keluarga mereka. Jadi mulai hari ini untuk anak-anak muda ya, jadi pembawa damai, bukan jadi sumber drama di rumah. Ya, lalu juga jadilah pengampun ya, bukan pendendam. Lalu jadikanlah Yesus pusat rumahmu, pusat rumah kita ya, supaya kasihnya yang mengubah setiap hati di rumah kita itu ya, untuk bisa jadi home yang sejati. Ada di dalam ayat firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah anak-anak muda yang membawa damai di dalam keluarganya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah ya. Bisa dilihat di Matius 5 ayat 9. Amin. Amin. Thank you banyak. Sekali lagi thank you Mbak Evi, thank you Randy, thank you Mili sudah menemani aku ngobrol banyak malam hari ini. Dan tentunya teman-teman di rumah, thank you juga yang sudah memberikan komentar. Minta maaf jika ada yang terlewat atau belum terbacakan. Masih ada waktu minggu depan ya, di jam yang sama, di hari yang sama, di akun Instagram yang sama. Minggu depan kita akan ngebahas topik toxic or blessing ya. Jadi menarik ya, berkaitan dengan rumah tentunya. Jadi stay, terus follow, jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan DM kami jika masih ada pertanyaan maupun ketersediaan teman-teman mau jadi guest. Silahkan banget untuk teman-teman DM kami. Aku mau jadi guest Kak, langsung aja DM. Oke ya, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Kak Randy boleh menutup kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertemuan dan waktu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami dapat berdiskusi dan membahas satu topik yang sangat baik buat setiap kami anak muda. Bagaimana kami dapat menjadi anak-anak muda yang berkontribusi menciptakan home di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan Engkau tolong setiap kami sehingga kami mampu membawa damai bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, dan siapapun juga. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di sini, para pengisi acara pada malam hari ini. Ada Mbak Evi, ada Kak Mili, ada Kak Ray. Kiranya Engkau terus memberkati, Engkau berkati pelayanan kami dan setiap apa yang kami gumuli. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Sabda yang sudah membuat program ini. Kiranya Engkau terus memberkati pelayanan Yayasan Sabda, dan biarlah Engkau menjadikan berkat bagi mereka dan kebenaran terus diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Salam AI for God. Bye-bye. God bless. Bye.